Amerika Serikat akui negosiasi tarif dengan Cina tidaklah mudah. Dihajar tarif tinggi, ekonomi Cina kembali deflasi untuk bulan keempat secara berturut-turut. Pemerintah cabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Halo sahabat, kabar bursa apa kabar? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini, edisi 10 Juni 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan serta rekomendasi saham. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Sahabat kabar bursa, Amerika Serikat dan Cina melanjutkan negosiasi tarif impor untuk peralatan teknologi dan logam tanah jarang pada Selasa ini 10 Juni 2025 di London, Inggris. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan negosiasi dengan Cina tidaklah mudah. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan Cina bertemu di London, Inggris, melanjutkan pembicaraan negosiasi tarif impor untuk peralatan teknologi dan logam tanah jarang. Pertemuan bertujuan memperkuat kesepakatan awal yang sebelumnya dicapai di Jenewa, Swiss, sekaligus meredakan ketegangan yang mempengaruhi rantai pasokan global. Pada Selasa 10 Juni 2025 merupakan hari kedua pertemuan, yang sebelumnya pada tanggal Senin 9 Juni 2025. Pembicaraan kedua negara berlangsung selama 6 jam dan belum menghasilkan kesepakatan. Presiden Donald Trump mengungkapkan pertemuan antara Amerika Serikat dengan Cina berjalan baik, namun negosiasi dengan Cina tidak mudah. Trump juga menjelaskan bahwa dirinya hanya menerima laporan yang baik-baik saja. Dalam pertemuan di London, delegasi Amerika Serikat dipimpin Menteri Keuangan Scott Bessent, kemudian Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Gere. Sementara itu, delegasi Cina dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng. Selama negosiasi, Amerika mengisyaratkan bersedia untuk mencabut pembatasan pada sejumlah ekspor barang teknologi. Dengan imbalan, Cina melonggarkan kebijakan pembatasan pengiriman logam tanah jarang. Untuk diketahui, logam tanah jarang penting untuk berbagai macam produk energi, pertahanan, dan teknologi yang termasuk ponsel pintar, pesawat jet tempur, dan batang reaktor nuklir. Cina menjadi negara penyumbang hampir 70% produksi logam tanah jarang dunia. 2 hari ini Amerika Serikat dan Cina bertemu di London, Inggris untuk membicarakan tarif impor barang teknologi dan mineral tanah jarang. Negosiasi dagang Amerika Serikat dan Cina masih buntu. Akankah negosiasi Amerika Serikat dan Cina berjalan mulus? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute. Halo, selamat sore Pak Andri. Selamat sore Mbak Maria, senang bertemu lagi. Iya Pak, ini kita jumpa lagi nih Pak. Pak Andri, ini antara Amerika Serikat dan Cina kan kembali menjadwalkan pertemuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini kira-kira akan seperti apa pertemuan ini Pak? Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari informasi kita dapatkan terakhir kali ya, baik itu dari Amerika Serikat, dari Trump sendiri mengatakan bahwa sudah mulai merasakan ingin memberikan konsesi dalam artian kepada Treasury Secretary mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk melepaskan konsesi berupa batasan ekspor yang tadinya dibatasi mengenai tentang ekspor teknologi ya, terutama seperti chip-chip yang diperlukan untuk AI, chip Nvidia terutama, yang mana asalkan dari Cina sendiri juga mau melepaskan batasan terhadap tarif logam tanah jarang tersebut. Karena memang logam tanah jarang ini yang sebenarnya sangat sulit untuk ditawar begitu kan oleh Cina. Tadi disebutkan dalam berita bahwa Cina ini mensuplai sebesar 70% dari
ekspor logam logam tanah jarang kepada Amerika Serikat. Tapi sebenarnya angkanya itu 99% malah. Jadi hampir 100% dan 1% itu dari Vietnam yang mana smelternya ditutup oleh karena ada permasalahan pajak di Vietnam. Jadi hampir bisa dikatakan 100% monopoli logam tanah jarang kepada Amerika Serikat itu memang dimonopoli oleh China dan itu yang sebenarnya sangat sulit posisinya bagi Amerika Serikat. Walaupun bagi China sendiri produk-produk chip yang sangat esensial untuk program-program teknologi seperti AI itu memang juga tidak ada substitusinya saat ini selain dari Amerika Serikat. Jadi sebenarnya dari baik kedua pihak saling menyadari bahwa ada salah satu yang harus mengalah duluan agar bisa mendapatkan eh, kesepakatan yang mereka butuhkan satu sama lain. Namun di lain sisi dari Amerika Serikat maupun China sendiri melihatnya mana yang paling duluan untuk bisa mengalah terlebih dahulu itu yang penting secara politis seperti itu. Ya, ini menarik Pak. Menurut Pak Andri kan siapa yang akan mengalah? Menurut Pak Andri siapa sih yang akan lebih dulu mengalah ini Pak? Baik, Apakah Presiden Trump atau Xi Jinping Pak? baik. Karena sudah dalam tahap negosiasi yang sebenarnya satu sama lain mutual gitu ya di London ini sudah di hari kedua dan walaupun dari sinyalnya sendiri dari Amerika Serikat sendiri sudah menunjukkan eh, memberikan sinyal kepada negosiator Amerika Serikat untuk melepaskan konsesi tersebut. Memang sebenarnya dari sini sendiri sudah bisa dilihat ya bahwa baru mengalah maupun tidak mengalah ini sudah sudah dari Amerika Serikat untuk bisa melepaskan konsesi itu terlebih dahulu seperti itu. Namun, apakah ini sebenarnya tingkat mengalahnya itu sampai ke tahap yang paling akhir dalam artian untuk melepaskan seluruh jenis ekspor, yang mana kan batasan ekspor dari Amerika Serikat ini sudah berjalan semenjak sebelum Trump sendiri ya, mengenai batasan ekspor chip-chip ini sudah dari zaman Presiden Biden sendiri, yang mana itu dibalasnya itu dimulai oleh China ini baru setelah perang tarif ini, dibalas melalui pembatasan logam logam mineral rare earth and mineral ini yang sebenarnya sangat berdampak bagi Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat sekarang, memang Amerika Serikat memberikan konsesi terlebih dahulu, tapi apakah batasan itu sepenuhnya akan dihapuskan oleh Amerika Serikat itu yang sebenarnya yang lebih sulit dalam tahap negosiasinya. Karena seberapa besar Amerika Serikat ingin melepaskan konsesi itu yang saya rasa yang paling titik perdebatan yang paling sulit dalam negosiasi ini. Ya Pak Andri, tadi kan Anda katakan bahwa Amerika Serikat ini sudah terlebih dahulu mengalah. Apakah ini berarti akan memperkuat posisi Cina dalam menguasai ekonomi dunia atau seperti apa Pak? Dalam perihal supply chain terhadap produksi ketahanan negara terutama ya karena misalkan tadi logam tanah jarang ini memang eh, sangat esensial bagi industri-industri pertahanan seperti misalnya pesawat F-35 Amerika Serikat itu kan 450 kilogramnya itu dari logam tanah jarang tersebut yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain selain China saat ini. Namun kalau dikatakan apakah akan menguasai perekonomian dari China sendiri kan juga saat ini belum memiliki substitusi terhadap ekspor-ekspor chip yang diperlukan oleh industri China sendiri, industri chip yang high end, terutama dari perusahaan Nvidia, terutama sekali, itu belum bisa disubstitusi oleh China. Sehingga kalau dalam kondisi ini memang sebenarnya saling membutuhkan ya. Namun kalau soal outlook-nya teknologi ke depan, apakah China bisa mensubstitusi keperluan chip teknologi tersebut oleh negaranya sendiri, atau bahkan seperti Amerika Serikat sendiri bisa mendorong produksi logam logam tanah jarang di negara-negara lain, tidak hanya di Amerika Serikat ya. Itu mungkin yang belum kita bisa lihat saat ini. Tapi kalau kondisinya saat ini, kondisinya sebenarnya sangat saling membutuhkan dan tidak ada yang bisa mendominasi perekonomian saat ini. Tapi kalau dalam perihal industri keamanan, terutama sekali industri aerospace ya, industri aviasi itu memang sangat 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 dependen dengan ekspor logam tanah jarang dari China. Ya Pak Andri, ini kan Presiden Donald Trump juga mengklaim mendapat kabar baik dari pertemuan tersebut. Nah, apakah ini tandanya tim Trump ini sudah membawa penawaran yang tidak mungkin ditolak oleh Cina Pak?
Ya, sebenarnya lebih baik dari tawaran sebelumnya itu yang bisa kita baca karena kalau tawarannya itu sampai ke tahap sampai seluruh batasan ekspor dari Amerika dihapuskan untuk dalam negosiasi ini, saya rasa itu yang masih belum ditawarkan oleh Amerika saat ini ya. Karena kalau hal tersebut sudah ditawarkan, mungkin eh, per hari kemarin sudah kita dapatkan ya hasilnya. Pasti masih ada dalam Amerika Serikat sendiri yang ingin membatasi ekspor chip tersebut karena menurut analis oleh Amerika Serikat sendiri itulah yang memberikan kompetitif bagi Amerika Serikat saat ini ya. Kalau itu dilepaskan, Amerika ditakutkan tidak memiliki tingkat kompetitif uh, semakin kehilangan tingkat kompetitifnya dalam pasar global dan terutama sekali dalam perkembangan teknologi ke depan seperti itu. Dan inilah kita lihat dari sinyal-sinyalnya yang diberikan Trump maupun juga dari tim negosiasi Amerika Serikat belum sampai ke tahap Amerika Serikat akan menghapuskan seluruh batasan ekspor eh, barang teknologi mereka ke China. Itu yang belum kita lihat. Jadi China sendiri sebenarnya masih bisa menolak tawaran tersebut apabila memang tidak sampai ke tahap seperti itu. Ya, Pak Andri, ini kan di sisi lain juga dalam keterangan media Donald Trump sendiri menyatakan bahwa timnya sudah melakukan yang terbaik dengan Cina. Dan lagi-lagi menyebut bahwa Cina ini alot untuk diajak diskusi. Belajar dari pertemuan Jenewa kemarin, apakah ending pertemuan ini akan sama atau ujung-ujungnya kedua pihak malah kembali berseteru lagi, Pak? Ya, di London ini kita melihat kondisinya hopeful ya. Dari Amerika Serikat sendiri hopeful walaupun kita uh, belum bisa menyimpulkan apakah dari China sendiri memiliki sentimen yang sama, memiliki sentimen yang sama positifnya dengan Amerika Serikat. Eh, Sejauh apakah China akan juga saling memberikan konsesi terhadap Amerika Serikat? China sendiri berada dalam posisi yang secara politis juga ternyata lebih sulit bahkan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tentu memiliki konsiderasi politis oleh Presiden Trump terhadap konstituennya untuk berperilaku sebagai eh, negara yang tidak chicken out ya, karena kan kalau istilahnya sekarang Trump always chicken out itu yang ingin dihindari secara politis oleh Amerika Serikat. Namun bagi China sendiri mereka juga mempertahankan narasi nasionalisme tersebut untuk tidak melepaskan seluruh konsesi terhadap ekspor logam tanah jarang ini ya. Karena kalau kita lihat misalkan di Weibo misalnya, kalau kita lihat di sosial media China, mereka sendiri mengatakan bahwa dominasi China dalam supply chain raw earth mineral ini memang suatu hal yang harus dipertahankan oleh China sendiri seperti itu. Karena China yang menguasai hampir 100% dari supply logam tanah jarang ke Amerika ini merupakan hal yang tidak boleh dilepaskan oleh pemerintah China. Jadi apabila dalam negosiasi ini pemerintah China melepaskan seluruh ekspor tersebut, ya itu juga bisa berdampak terhadap publik China sendiri yang itu yang sebenarnya cukup menyulitkan dalam dalam negosiasi ini. Kita memang tidak boleh melupakan ya bahwa dalam negosiasi ini tidak hanya kepentingan ekonomi perdagangan antar dua negara, tapi juga kepentingan politis terhadap citra ke publik masing-masing, publik negara masing-masing seperti itu. Pak Andri, nah jika Amerika Serikat dan Cina ini masih belum ada kata sepakat, kira-kira apa dampaknya untuk ekonomi? Ekonomi kedua negara ya, maaf tadi agak terpotong di titik terakhir. Hmm, eh, ya. jika Amerika Serikat dan Hmm, Cina ini belum ada ya. kata sepakat, apa dampaknya Hmm. untuk ekonomi Indonesia, Pak? Oh baik, ekonomi Indonesia. Karena sebenarnya kalau Indonesia ini merupakan hal yang apa ya dalam pertarungan negosiasi tarif antar dua negara ini, Amerika dan China dan eh, komoditas-komoditas yang diperebutkan itu merupakan hal-hal yang merupakan produk-produk yang tidak ada bisa diproduksi Indonesia, baik itu chip teknologi maupun juga logam mineral jarang ya karena mineral yang kita punya kan seperti nikel itu tidak termasuk yang diributkan oleh tidak termasuk dalam logam tanah jarang yang diperebutkan oleh Amerika Serikat ini kan dan itu yang membuat Indonesia sebenarnya lagi-lagi sebagai figuran yang harus menerima apapun dampaknya apapun hasilnya dari negosiasi ini dan kita tidak memiliki eh,
daya tawar dalam bisa misalnya menawarkan sebagai supplier supplier cadangan ataupun juga sumber uh, min- logam tanah jarang cadangan selain dari China. Kita belum sih kapasitas itu. Tapi apabila belum ada kata kesepakatan terhadap Amerika dan China sampai setidaknya ke tahap seperti kesepakatan di Jenewa kemarin, maka artinya industri Indonesia bisa berekspektasi bahwa perang tarifnya memang akan lebih bertahan sampai jauh daripada diperkirakan sebelumnya ya. Kalau kita kemarin berekspektasi pas kesepakatan di Jenewa kemarin sudah mulai deeskalasi, sudah mulai turun, ternyata kalau dengan kondisinya masih hari ini ya, kalau kita lihat hasil dari negosiasi hari ini di London itu masih deadlock, maka bagi Indonesia kita masih harus lagi-lagi menahan nafas, eh, masih harus bertindak seakan-akan perang dagang ini belum bisa kita pastikan ke akhirnya yang sebelumnya mungkin sudah kita coba atau kita coba persepsikan akan cepat berakhir. Namun kalau dengan hari ini penentuannya belum bisa ditemukan kesepakatan, maka asumsinya bagi industri Indonesia ya eh, tentu akan ada ini ya penurunan dari segi ekspektasi pasar seperti itu. Ya, baik Pak Andri. Ini kan data Bea Cukai Cina juga menunjukkan ekspor Cina ke Amerika Serikat itu anjlok 34,5% pada Betul, bulan Mei ini. Nah, penurunan paling Hmm, tajam ini sejak era COVID tahun betul. 2020. Sementara pergolakan dalam negeri Amerika Serikat sendiri seperti kepercayaan bisnis dan konsumsi rumah tangga itu sangat terpukul. Apakah pembicaraan di London ini menjadi titik krusial bagi kedua negara atau seperti apa, Pak? Baik, jadi penurunan 34% itu memang terendah ya semenjak COVID kemarin. Tapi kalau kita bandingkan dengan ekspektasi pasar, ternyata bahkan seharusnya bisa lebih jauh dari 34% ya penurunannya. Ini termasuk angka yang sebenarnya walaupun besar tentu, tapi masih di bawah dari ekspektasi analis sebelumnya, yang bahkan bisa mengatakan di atas 50% seperti itu. Artinya mungkin dari China sendiri melihat bahwa ada apa ya dari segi keperluan supplier ataupun importer dari Amerika Serikat, mereka masih tetap mempertahankan tingkat impornya di beberapa komoditas walaupun ada kenaikan harga yang langsung diterima oleh pasar Amerika Serikat. Dalam artinya ke depannya ya eh, bagi bagi Amerika Serikat sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa yang akan paling menerima efek pass-through inflation tersebut, inflasi akibat kenaikan harga impor tersebut, lebih tertahan di Amerika Serikat ya, lebih banyak dirasakan di Amerika Serikat dibandingkan kepada China sendiri. Karena kalau kita lihat bandingkan China ke tingkat impor Amerika ke China itu dampaknya perekonomian masih tidak tidak sebanyak yang bisa dikatakan kepada eh, pasar Amerika Serikat ya. Jadi memang di sini oleh pasar Amerika Serikat sendiri ternyata jauh lebih berdampak efek perang tarif sampai saat ini ya bagi Amerika Serikat dibandingkan kepada pasar China. Ya, terakhir Pak Andri, ini berkaca dari negosiasi alot antara China dan Amerika Serikat, strategi apa yang mesti dibawa oleh Indonesia agar negosiasi tarif bisa kembali ke titik awal tanpa mengorbankan kepentingan nasional kita sendiri? Baik, jadi pelajarannya bisa didapatkan dengan kondisi saat ini ya, karena kondisi ternyata sudah kita lihat sendiri bahwa dari Amerika Serikat sendiri sangat berfokus kepada China dan mereka sendiri yaitu Amerika Serikat ingin secepat mungkin mengakhiri perang dagang itu yang tidak bisa disangkal dan kita baca juga dari pernyataan-pernyataan terakhir dari Donald Trump yang bisa lihat dari sini Indonesia seharusnya lebih berperilaku lebih berhati-hati dalam perhatian ini. Tidak harus terburu-buru dalam memberikan negosiasi pada sebelumnya yang harus terburu-buru untuk memberikan konsesi agar agar Indonesia bisa diturunkan tarifnya. Kalau kondisi seperti ini, maka kita lihat Indonesia lebih bijak apabila bersama-sama dengan negara lain bisa jadi setelah Amerika Serikat menurunkan ataupun bersepakat dengan dengan bersepakat dengan China
membutuhkan banyak konsesi lagi agar perang tarifnya bisa diselesaikan. Bisa jadi setelah Amerika Serikat bersepakat dengan China, eh, perang tarif yang ingin dijalankan oleh Trump itu sudah bisa diturunkan dengan mudah oleh negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Jadi bagi Indonesia harus menunggu hasil kesepakatan ini sebelum bisa terburu-buru menawarkan konsesi lebih lanjut atau memajukan kesepakatan negosiasi kita dengan Amerika lebih lanjut. Jadi intinya kita harus menunggu hasil dari kesepakatan ini sebelum tanggal 90 hari sebelum itu, artinya sebelum Juli ini ya, Iya. yang penundaan tarif kepada negara-negara selain China itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri untuk Baik, waktu serta analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Andri. sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Ekonomi Cina kembali alami deflasi selama 4 bulan beruntun di tengah perang dagang yang masih memanas dengan Amerika Serikat. Daya beli masyarakat terus menurun. Perekonomian Cina masih belum menunjukkan tanda-tanda yang menggairahkan. Data Biro Statistik Nasional Cina mencatat indeks harga konsumen mengalami penurunan atau deflasi sebesar 0,1% pada Mei 2025. Deflasi terjadi selama 4 bulan berturut-turut dan sementara itu deflasi harga produsen memasuki bulan ke-32 dengan penurunan sebesar 3,3%. Ini menjadi tekanan terburuk dalam hampir 2 tahun terakhir. Perang tarif impor yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat memperparah daya beli domestik. Bahkan 2 hari libur nasional di Cina tidak mampu mendongkrak permintaan barang dan belanja masyarakat. Deflasi juga ditopang dengan penurunan sektor properti. Sektor properti yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi negeri tirai bambu ini terus merosot. Ancaman deflasi diproyeksikan berlangsung hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, untuk mendongkrak daya beli masyarakat, pemerintah Cina memberikan insentif berupa subsidi harga pada beberapa sektor rumah tangga. Namun, pemberian ini masih juga tidak mempertahankan daya beli, malah mengorbankan sektor lainnya. Beralih ke dalam negeri, pemerintah mengambil langkah tegas terkait aktivitas penambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Mereka mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Selasa 10 Juni 2025 mengungkapkan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan atau IUP yang dimiliki 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan IUP merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Prasetyo juga mengatakan sejak Januari 2025 telah diterbitkan peraturan Presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis pertambangan. Tambang nikel yang berada di kawasan Raja Ampat termasuk yang sedang ditertibkan oleh pemerintah. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan 4 perusahaan tambang di Raja Ampat yang dicabut IUP-nya tidak lagi berproduksi di tahun 2025. Mereka tidak berproduksi lantaran tidak memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB ke pemerintah. Pada hari Kamis, itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari IUP yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT GAC Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Adapun 4 perusahaan yang dicabut izinnya yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining.
Sementara itu, Greenpeace Indonesia memandang pencabutan izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat menjadi kabar baik. Pencabutan juga menjadi langkah penting menuju perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari industri nikel yang mengancam lingkungan hidup dan ruang-ruang hidup masyarakat. Berikut pernyataan juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat merupakan setitik kabar baik bagi perlindungan Raja Ampat. Suara-suara masyarakat dan kawan-kawan dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat akhirnya didengar oleh pemerintah. Greenpeace mengapresiasi langkah pemerintah ini, namun kita harus memastikan bahwa keputusan ini harus tertulis dan bisa diakses oleh publik. Dan kita harus tahu bahwa saat ini wilayah Raja Ampat masih ada yang ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan. Sebelum Raja Ampat secara keseluruhan dilindungi dan dicabut dari wilayah usaha pertambangan, maka kita harus terus memantau langkah-langkah pemerintah di industrialisasi nikel ini. Kita juga tahu bahwa industrialisasi nikel ini juga tidak hanya di Raja Ampat, tapi juga terjadi di Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Perlindungan secara menyeluruh harus dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak bisa mengorbankan orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah industrialisasi nikel ini menjadi korban atas nama pembangunan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir di zona hijau berada di level 7.230, naik 117,32 poin atau 1,65%. Penguatan indeks hari ini IHSG hari ini ditopang oleh 3 sektor utama, yakni energi yang menguat 12,38 poin, basic material yang menguat 8,61 poin, dan teknologi 7,13 poin. Pada akhir perdagangan Selasa 10 Juni 2025, kenaikan IHSG juga didorong oleh sentimen positif dari sektor teknologi dan saham-saham besar seperti BBCA dan Sinarmas. Sebanyak 352 saham naik, 261 saham turun, dan 195 saham stagnan. 9 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 2 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi yang naik 3,54%, sektor transportasi naik 3,53%, dan sektor energi yang naik 2,18%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor kesehatan yang turun 0,98% dan sektor properti yang turun 0,11%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 28,49 miliar saham dengan total nilai 16,79 triliun rupiah. Sahabat, Mitratel atau MTEL akan menggulirkan dividen 2,06 triliun rupiah. ICBP agresif memperluas jangkauan portofolio bisnis dengan peluncuran 6 produk baru. Sementara Bank Syariah Indonesia diwacanakan masuk ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Selengkapnya kami rangkum dalam Sekilas Emiten. Mitratel atau MTEL, anak usaha Telkom Indonesia, akan menggulirkan dividen 2,06 triliun rupiah kepada pemegang saham atas laba bersih tahun buku 2024. Alokasi dividen diambil sekitar 98% dari koleksi laba bersih tahun buku 2024 senilai 2,1 triliun rupiah. Maka para investor akan mendapatkan santunan dividen sebesar Rp25,33 per eksemplar. Dalam keterbukaan informasi pada Kamis, guyuran dividen terdiri dari dividen tunai 70% dari laba bersih alias 1,47 triliun rupiah. Kemudian dividen spesial 28% dari laba bersih atau 590,15 miliar rupiah. Lalu sebesar 2% dari laba bersih atau sekitar 42,14 miliar untuk dana cadangan. Sesuai hasil RUPS tahunan pada 28 Mei 2025, jadwal hukum dividen pasar reguler dan pasar negosiasi pada 11 Juni 2025. Kemudian ex-dividen pasar reguler dan pasar negosiasi pada 12 Juni 2025. Hukum dividen pasar tunai pada tanggal 13 Juni 2025 dan ex-dividen pasar tunai pada 16 Juni 2025.
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten ICBP terus menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mengandalkan produk mie instan yang telah menjadi ikon. ICBP juga agresif memperluas jangkauan portofolio bisnisnya. Strategi diversifikasi diwujudkan melalui peluncuran 6 produk baru yang inovatif selama kuartal pertama tahun 2025. Mencakup yogurt praktis siap konsumsi, kental manis varian rasa baru, serta 2 jenis makanan ringan terbaru. Sejumlah analis menilai strategi ini secara efektif memperkuat posisi perusahaan di tengah sengitnya persaingan pasar produk konsumen. PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode saham BRIS diwancanakan masuk ke Badan Pengelola Investasi Danatara. Rencana ini mendapatkan sorotan khususnya dampak kepada induk perusahaannya Bank Mandiri. Kehilangan BSI berarti kehilangan kontribusi besar terhadap total aset dan ekosistem layanan syariah yang selama ini menopang portofolionya. Saat ini saham BSI dimiliki 3 bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Bank Mandiri merupakan pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 51,47% saham. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga mengonfirmasi proses pemisahan tersebut masih dalam tahap kajian. Danatara akan melakukan pengajuan resmi terlebih dahulu sebelum keputusan diambil. Investor yang ingin berburu cuan berupa dividen dapat melirik saham energi dan pertambangan. Sejumlah saham sektor tersebut bakal memasuki periode kam dividen pekan ini. Sementara deretan emiten di bawah holding tambang plat merah Main ID, pekan ini akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan untuk memutuskan tebaran dividen. Berikut informasi selengkapnya.
Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan menyusul maraknya desakan publik dan hasil penyelidikan internal yang dilakukan oleh sejumlah kementerian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pencabutan 4 IUP ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kami redaktur pelaksana kabarbursa.com Pramir Vandatung. Selamat sore Pram. Selamat sore Maria. Apa kabar? Baik. Ya ini kan berapa hari belakangan ini kan lagi panas nih netizen terkait pabrik tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Nah ini setelah memicu banyak kecaman, akhirnya pemerintah mencabut izin usaha ya. 4 izin usaha pertambangan ini. Apakah bagaimana redaksi Kabar Bursa mencermati hal ini, Pram? Kami melihatnya dari redaksi sebetulnya ini tuh seperti buah simalakama ya. Tidak dimakan ibu yang meninggal, dimakan bapak yang meninggal. Jadi artinya gini begini, ternyata GAK ini juga salah satu bagian dari BUMN. Artinya pemerintah mau tidak mau ikut memberikan andil terhadap eksploitasi di pertambangan nikel di Raja Ampat. Artinya PT GAK juga menyumbangkan dividennya ke negara. Jadi kita melihatnya yang ditutup itu sebetulnya yang tambang-tambang kecilnya ya, maksudnya perusahaan-perusahaan kecil ya, malah perusahaan yang besarnya seperti GAK masih tetap berlanjut dan sepertinya tetap mengeksploitasi Raja Ampat atau tambang nikelnya terus-menerus. Jadi yang jadi bahan pertimbangan adalah bagaimana konservasi Raja Ampat, konservasi sumber daya alam di Raja Ampat tidak habis terkikis oleh pertambangan nikel yang ada. Jadi sebetulnya itu yang kita lihat dari redaksi. Pram, ini untuk informasi selengkapnya bisa dibaca di mana mungkin? Tentu saja tetap dibuka sahabat Kabar Bursa untuk membuka website dan klik langsung ke situs informasinya, beritanya di kabarbursa.com. Ya, Pram, selain informasi mengenai tambang nikel tadi, berita apa lagi yang paling banyak ditelusuri oleh sahabat Kabar Bursa hari ini di portal berita kita? Kita melihatnya ada berita berjudul WIFI tancap gas ekspansi di 2025, segini target harga saham dan analisnya. Jadi itu yang paling banyak dicermati atau dicari oleh para pembaca kita. Baik, terima kasih Pram untuk waktu dan informasinya. Selamat bertugas kembali. Sama-sama. Sahabat Kabar Bursa, kemiskinan Indonesia melonjak drastis. Data Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin menjadi 194,4 juta jiwa atau mendominasi 68% dari total populasi Indonesia. Artinya, hampir 2 dari 3 orang Indonesia kini masuk kategori miskin. Kemiskinan Indonesia melonjak drastis. Jumlah penduduk miskin menjadi 194,4 juta jiwa, artinya mendominasi 68,91% dari total populasi Indonesia. Data ini usai Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari Standard Purchasing Power Parity P3 2017 ke P3 2021. Perubahan meliputi International Poverty Line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrim yang berubah dari $2,15 menjadi $3 Amerika per orang per hari. Akibatnya jumlah penduduk miskin di berbagai negara dan wilayah mengalami kenaikan signifikan. P3 menentukan perbandingan harga barang dan jasa yang sama di berbagai negara setelah nilai tukar disesuaikan. Namun, nilai dolar Amerika yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli. Jika menghitung total populasi Indonesia yang tercatat 285,1 juta jiwa, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, Badan Pusat Statistik, maka artinya hampir 2 dari 3 orang Indonesia kini masuk kategori miskin. Namun demikian, data Bank Dunia ini berbeda jauh dari perhitungan kemiskinan versi nasional.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 hanya mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi. Berdasarkan penghitungan BPS, ambang batas garis kemiskinan nasional berada di angka Rp595.243 per orang per bulan atau sekitar 2,8 juta rupiah per rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,71 anggota keluarga. Dengan adopsi P3 2021 versi Bank Dunia, wajah kemiskinan Indonesia di level kritis. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjelaskan perbedaan data dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif. Dan sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, sampai jumpa.